Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Wu Feixiong sedang mengunjungi kediaman Mu Mengyi, dan Wu Feixiong berpura-pura ingin memberikan pil obat kepada Mu Mengyi dengan dalih untuk meningkatkan kekuatannya, dan pada saat ini, Wu Feixiong berkata, "Mengyi, tunggu," ucap dari Wu Feixiong sambil melambai ke Mu Mengyi dari kejauhan di puncak gunung. "Ayahku berkata bahwa kompetisi 9 divisi akan segera dimulai, izinkan aku mengirimimu pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu," ucap dari Wu Feixiong. Mendengar bahwa guru yang meminta Wu Feixiong mengirim pil obat, Mu Mengyi tahu bahwa sebenarnya guru ingin memberi Wu Feixiong kesempatan untuk mendekatinya. Mu Mengyi berkata dengan dingin, "Saudara Wu, masuk," ucap dari Mu Mengyi. Oke, ucap dari Wu Feixiong sambil tersenyum dan mendorong pintu di lantai pertama paviliun, dan saat dia memasuki paviliun, dia menyeringai di dalam hatinya, "Aku akan membiarkanmu masuk dalam jebakanku, dan aku akan menggunakanmu sesuka hatiku," gumam Wu Feixiong di dalam hatinya. Wu Feixiong kini memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan agar dia bisa dengan lancar menghancurkan Mu Mengyi sesuka hatinya, Wu Feixiong kini menahan panas dari perut bagian bawahnya, dan berjalan menuju lantai 2. "Saudara Wu, beri aku pil obatnya dan kamu bisa kembali. Aku tidak enak badan hari ini, dan aku ingin istirahat sendiri," ucap dari Mu Mengyi, dan pada saat ini, Mu Mengyi menghalangi jalan Wu Feixiong di tangga. Wu Feixiong menundukkan kepalanya dan memutar matanya, menatap Mu Mengyi dan berkata, "Mengyi, aku khawatir kamu tidak akan bisa beristirahat hari ini. Ayahku menyuruhmu untuk segera meminum pil obat, dan kemudian pergi kepadanya," ucap dari Wu Feixiong. Lalu setelah itu, Wu Feixiong menyerahkan botol obat itu kepada Mu Mengyi. "Oke," ucap dari Mu Mengyi sambil membuka botol obat dan menuangkan pil obat virus ke tangannya. Melihat pil obat itu Mu Mengyi mengerutkan kening, dan berkata, "Ini pil obat apa?" ucap dari Mu Mengyi. "Ayahku tidak memberitahuku, dan aku juga tidak tahu," ucap dari Wu Feixiong. Saat ini ada sedikit keraguan di mata indah Mu Mengyi, tetapi Mu Mengyi tidak lagi memikirkannya. Lalu kemudian Mu Mengyi menelan pil obat D, dan berkata, "Ayo pergi," ucap dari Mu Mengyi. Lalu setelah itu Mu Mengyi berjalan perlahan menuju pintu. Dan begitu Wu Feixiong melangkah keluar dari paviliun, suara lembut dan manis datang dari belakang telinganya. "Tan Yun, apakah itu kamu? Kamu jangan pergi. Kemana kamu akan pergi? Aku sangat merindukanmu," ucap dari Mu Mengyi. Pada saat ini, Mu Mengyi sedang berhalusinasi karena efek dari pil obat yang diminumnya. Mu Mengyi kini mengira Wu Feixiong adalah Tan Yun. Mendengar kata-kata dari Mu Mengyi yang mengira dirinya adalah Tan Yun, Wu Feixiong bersemangat dan berbalik ke arah Mu Mengyi, dan pada saat berbalik, dia melihat Mu Mengyi menangis, datang ke arahnya, dan Mu Mengyi tiba-tiba jatuh ke pelukannya. "Wuyi, kenapa kamu tidak datang menemuiku begitu lama?" ucap dari Mu Mengyi sambil menangis. Mu Mengyi melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menyebabkan Wu Feixiong gemetar karena kegembiraan. Tepat ketika Wu Feixiong mengulurkan tangannya untuk memeluk Mu Mengyi, tiba-tiba, sebuah suara dingin datang dari luar paviliun. "Mu Mengyi, aku Tan Yun, aku telah kembali ke sekte, dan aku datang ke sini untuk bertemu denganmu," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun berbicara, Xiao tiba-tiba berteriak, "Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu?" ucap dari Xiao. Pada saat ini, di puncak gunung, Zhong Wuxiao memandang Mu Mengyi sedang memeluk seorang pria aneh. Xiao pun gemetar karena marah. Tan Yun, yang berada di sampingnya, sedang melihat pemandangan di paviliun, seolah disambar petir, kepalanya kosong dan dia berdiri di samping Xiao seperti linglung. Lalu dalam sekejap, Tan Yun meneteskan air matanya. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa wanitanya sendiri, wanita yang pernah dia percayai, akan mengkhianatinya. Melihat itu, Xiao langsung memegang tangan Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, jangan sedih, kamu tidak layak untuk orang seperti itu," ucap dari Zhong Wuxiao sambil melihat air mata Tan Yun, yang mengalir di pipinya. "Tan Yun, aku akan membunuh mereka," ucap dari Xiao sambil berbalik,
namun ketika hendak berbalik, Tan Yun meraih tangan Xiao dan kemudian berkata, "Lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah mengenalnya. Ayo pergi," ucap dari Tan Yun tepat setelah kata-kata Tan Yun jatuh, dan ketika dia hendak pergi dengan Zhong Wu Xiao. Tiba-tiba suara genit dari Mu Mengyi terdengar ke telinga mereka. "Tan Yun, gelombang apa yang kamu lihat? Aku sangat merindukanmu. Aku pikir kamu sudah melupakanku," ucap dari Mu Mengyi sambil melihat ke arah Wu Feixiong. Pada saat ini, Tan Yun seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba melihat ke belakang, Wu Feixiong mengambil Mu Mengyi dan berjalan menuju ke dalaman paviliun. "Tan Yun, saudarimu tidak normal, cepat selamatkan dia," ucap dari Xiao. Xiao mengingatkan Tan Yun, ketika pintu lantai pertama ditutup. "Sialan, berani-beraninya," ucap dari Tan Yun dengan sangat marah. Lalu setelah itu Tan Yun pun langsung mendobrak pintu dan bergegas untuk menyelamatkan Mu Mengyi. Dan ketika Tan Yun muncul di lobi di lantai pertama, tubuh kekar Wu Feixiong bergetar, dan dia menempatkan Mu Mengyi, yang sekarang kelelahan di tangga, dan setelah itu Wu Feixiong melihat ke belakang dan berkata, "Lihat, kamu berpakaian seperti tukang, jadi kamu harus Tan Yun, kan?" ucap dari Wu Feixiong. "Kamu bajingan, tidak akan ada jalan bagimu untuk pergi, dan hanya ada jalan ke neraka bagimu," ucap dari Tan Yun. "Beraninya kamu berkata begitu, apakah perbuatanmu ini hanya ingin terlihat baik?" ucap dari Wu Feixiong. Dan setelah Wu Feixiong selesai berbicara, Tan Yun meraung, "Sialan kau binatang. Langkah ilahi Hong Meng," ucap dari Tan Yun. Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan tinju kanannya menabrak dada Wu Feixiong dengan ruang bergetar. "Wow, kecepatan yang sangat cepat," ucap dari Wu Feixiong dan wajahnya memucat karena terkejut, dan setelah itu Wu Feixiong mengeluarkan pedang harta karun tingkat rendah dari cincin penyimpanannya, dan setelah itu dia memegang pedang harta karun tingkat rendah, dan menebaskannya ke arah tangan kanan Tan Yun. "Api Hong Meng," ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan segera nyala api ungu di telapak tangannya muncul, dan setelah itu ketika api Hong Meng menyentuh pedang milik Wu Feixiong, pedang terbang itu meleleh dan pecah seketika. "Ah, ini mustahil, pedang milikku adalah harta karun tingkat rendah. Bagaimana bisa dihancurkan?" ucap dari Wu Feixiong ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Tan Yun memadamkan api Hong Meng, dan tangan kanannya tiba-tiba meraih tangan kanan Wu Feixiong yang memegang gagang pedang. "Kamu ini bajingan, dia adalah perempuanku, dan kamu berani menyentuhnya," ucap dari Tan Yun meraung marah, lalu setelah itu Tan Yun memegang pergelangan tangan kanan Wu Feixiong, dan mematahkannya. "Ah, tanganku, tidak," ucap dari Wu Feixiong meraung dengan tragis. Dalam jeritan Wu Feixiong, Tan Yun menginjak kaki kanan Wu Feixiong. Dan Tan Yun menendang tubuh bagian bawah Wu Feixiong, dan terus menendangnya. Namun setelah itu, tubuh Wu Feixiong yang kekar meledakkan sesuatu seperti bola meriam, sehingga membuat lubang besar di paviliun, dan setelah berhasil membuat lubang, kini Wu Feixiong langsung menaiki pedang terbang. "Tan Yun, aku ingin kamu mati," ucap dari Wu Feixiong menahan rasa sakit, dan naik ke langit. Ketika Zhong Wu Xiao hendak mengejar, sebuah bayangan keluar dari paviliun di sampingnya. "Xiao, jaga Mengyi," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun keluar dari paviliun, Wu Feixiong sudah terbang ke langit menggunakan pedang terbangnya dengan terburu-buru. Pada saat ini, Tan Yun mengejarnya, sosoknya membubung ke langit, dan setiap kali dia melintasi jarak 300 meter. Setelah 5 kali kedipan, Tan Yun langsung muncul di atas Wu Feixiong dan langsung menginjak lengan kanan Wu Feixiong. Dan setelah itu, langsung saja kabut darah memenuhi udara, dan lengan Wu Feixiong yang patah terbang secara menjauh dari udara. Kini Wu Feixiong jatuh dan berguling dengan kecepatan yang sangat cepat. "Kamu bajingan," ucap dari Tan Yun sangat marah, dan kaki kanannya tiba-tiba menginjak lengan kiri Wu Feixiong. "Ah!" Wu Feixiong ketakutan. Wu Feixiong hanya tahu pada saat ini bahwa kekuatan dari peringkat 10 besar dalam garis keturunan jiwa binatang buasnya yang bermartabat akan dengan mudah dikalahkan oleh Tan Yun, dan itu hanya seperti semut di depan Tan Yun. "Tan Yun, tolong maafkan aku benar-benar baru saja memeluknya, tapi aku belum melakukan apapun padanya. Ayahku adalah Taois jiwa binatang,
kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, ucap dari Wu Feixiong. Mendengar kata-kata itu, mata Tan Yun menajam dan berkata, bahkan jika ayahmu adalah Raja Surga, aku tidak bisa menyelamatkanmu sebagai binatang buas hari ini, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun langsung menghancurkan lutut kiri Wu Feixiong dengan kakinya. Tan Yun, saudarimu telah dibius, dan semua orang yang dia lihat mengira itu kamu, suara cemas Zhong Wu Xiao datang dari paviliun. Mendengar ini, Tan Yun ingin meledakkan dadanya karena marah. Mana penawarnya? Ucap dari Tan Yun marah dan Tan Yun berkata sambil mencekik leher Wu Feixiong dengan kedua tangannya. Aku tidak tahu, itu hanya pil mimpi, bukan pil racun. Dia akan sadar dalam waktu 1 jam, ucap dari Wu Feixiong. Pada saat ini Wu Feixiong sangat ketakutan, sehingga dia membasahi celananya dan menangis. Apa pil mimpi? Beraninya kau memberi wanitaku obat ini. Dasar brengsek, ucap Tan Yun meraih leher Wu Feixiong dengan tangan kanannya, mengayunkannya, dan membantingkannya dengan keras ke tanah. Aku lebih baik membiarkanmu hidup daripada mati, ucap dari Tan Yun sambil menginjak Wu Feixiong. Tan Yun meraih kedua kakinya, dan menghancurkan tulang-tulangnya. Wu Feixiong tidak tahan dengan rasa sakit dan hampir pingsan. Tan Yun, jangan siksa aku mohon, Wu Feixiong memohon dengan ketakutan, aku benar-benar tahu aku salah. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah menemukan ide untuk mengganggu Mengyi lagi, ucap dari Wu Feixiong. Itu sudah terlambat sekarang, ucap dari Tan Yun sambil mengeluarkan tulang-tulang yang ada di kakinya. Tan Yun memegang kepala Wu Feixiong dengan tangan kanannya, dan gelombang kekuatan spiritual mengalir ke kolam spiritualnya, lalu Tan Yun menghancurkan kolam spiritual milik Wu Feixiong. Sekarang setelah anggota badan Wu Feixiong telah dihapus, kakinya telah kenyot dan meridan kolam spiritual telah dihapus, dan kini Wu Feixiong ditakdirkan untuk menjadi orang lumpuh selamanya. Katakan, dari mana pil impianmu berasal, ucap dari Tan Yun, dengan sangat marah. Kemarahan Tan Yun tidak bisa dipadamkan. Tan Yun ingin tahu asal-usul yang memberikan pil mimpi itu. Jika orang yang memberikan pil mimpi tidak tahu bahwa Wu Feixiong akan menggunakannya untuk membingungkan Mu Mengji, maka Tan Yun tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tetapi jika orang yang menyediakannya pil mimpi itu dengan sengaja dan membiarkan Wu Feixiong menajiskan wanitanya, Tan Yun pasti akan membunuhnya. Di mata ketakutan Wu Feixiong, dia melewatkan sentuhan warna aneh yang tidak mudah dideteksi, dan kemudian berkata, saya membeli pil ini di Fangcheng, ucap dari Wu Feixiong berbohong. Namun saat ini Tan Yun tahu bahwa Wu Feixiong telah berbohong, dan Tan Yun pun meledak menjadi cahaya merah, menatap matanya, dan tanpa ragu, bicaralah. Dari mana datangnya pil impian, ucap dari Tan Yun. Ayahku memberikannya kepadaku, ucap dari Wu Feixiong dengan ekspresi kusam. Apa yang kamu inginkan darinya? Apakah ada alasan lain, ucap dari Tan Yun dengan marah. Ayahku ingin menjodohkan Mu Mengyi dan aku, tetapi wanita itu tidak setuju, dan aku tidak punya pilihan. Karena ayahku sangat mencintainya, aku tidak berani menggunakan kekerasan. Dan baru 2 jam yang lalu, saya mengetahui bahwa Anda telah memasuki divisi keturunan jiwa binatang, jadi saya langsung menemui ayah saya dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Ayah saya memberi saya pil mimpi, dan biarkan saya menajiskannya, dan jika Anda mengambil tindakan terhadap saya, ayah saya akan membiarkan saya menghapus Anda, ucap dari Wu Feixiong. Mendengar ini, Tan Yun tertawa dengan marah. Taois jiwa binatang, Anda adalah seorang guru, dan Anda melakukan hal yang tidak berbudi, orang tua, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu Tan Yun melemparkan Wu Feixiong yang setengah mati dan membatingkannya ke tanah. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao berjalan keluar dari paviliun sambil menggendong Mu Mengyu. Tan Yun, jangan khawatir, aku membuatnya pingsan, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap dari Xiao. Cepat kita harus tinggalkan garis keturunan jiwa binatang, dan kita tidak bisa membiarkan Mengyi tinggal di sini, ucap dari Tan Yun berkata dengan wajah pucat. Segera, Zhong Wu Xiao mengeluarkan perahu roh harta karun tingkat tinggi yang diberikan Tan Yun terakhir kali.
Perahu roh itu membawa 3 orang dan berlari menuju gerbang gunung hewan sejauh 30.000 mil. Tan Yun masih memiliki ketakutan yang tersisa, dia membenci dirinya sendiri, karena pada saat Mu Mengyi memeluk Wu Feixiong, Tan Yun tidak cukup percaya pada Mu Mengji, tapi untungnya, Tan Yun tidak pergi. Kalau tidak, Tan Yun akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Di perahu roh, Tan Yun bersandar di dinding perahu, membelai pipi Mu Mengyi di lengannya, dan berkata dengan keras, "Aku akan melindungimu dalam hidup ini," ucap dari Tan Yun. Setelah lebih dari 1 jam, perahu roh berlalu seperti sambaran petir. Di atas gerbang gunung jiwa binatang. Di perahu roh, warna kemerahan di wajah Mu Mengyi telah memudar, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan sinar kekuatan spiritual melesat ke tubuh Mu Mengji, dan Mengyi perlahan membuka matanya. Mu Mengyi yang pusing sangat senang ketika dia melihat wajah yang dia pikirkan, dan dia berada di pelukannya, dan dengan keras, dia mencium pipi Tan Yun. "Bodoh, apakah kamu merindukanku?" ucap dari Tan Yun tersenyum. "Iya." Mu Mengyi, yang meringkuk di pelukan Tan Yun, tiba-tiba membeku sesaat. "Tan Yun, sepertinya aku ingat kamu pergi ke pavilionku, tapi aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu, juga, apa yang terjadi pada kita. Kenapa ada di perahu roh? Xiao, kamu juga di sini," ucap dari Mu Mengyi. Setelah itu, Zhongwu Xiao memberitahu Mu Mengyi apa yang telah dilakukan Wu Hong dan putranya sebelumnya. Mu Mengyi menangis, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, dan berkata dengan sedih, "Mengapa guru melakukan ini padaku? Aku membencinya. Aku berharap aku bisa membunuhnya, pria dengan hati yang kejam ini," ucap Mu Mengyi. Mu Mengyi berasal dari keluarga kerajaan, etiket kerajaan, kepolosan lebih penting daripada kehidupan, dia merasa panik memikirkan hampir dimanjakan oleh Wu Feixiong. "Jangan takut, tetaplah bersamaku mulai sekarang, jangan kembali ke silsilah jiwa binatang," ucap Tan Yun sambil memeluk Mu Mengyi dengan erat dan Tan Yun berkata lagi, "Gadis kecil, aku bersumpah, ayah dan anak lelaki itu, Taois jiwa binatang, aku pasti akan menjatuhkan kepala mereka dan membalaskan dendammu," ucap dari Tan Yun. "Iya, tapi jika aku tidak kembali ke divisi jiwa binatang, kemana bisa saya pergi?" ucap dari Mu Mengyi. "Pergi ke divisi pil saya, tetap di sisiku, singkatnya, saya tidak akan membiarkan Anda memasuki divisi jiwa binatang lagi, selain itu, Anda memiliki Alkitab Nirvana yang saya berikan kepada Anda, jadi Anda tidak perlu berlatih latihan lain di garis jiwa binatang," ucap dari Tan Yun dengan tegas. Sekarang ayah dan anak dari divisi jiwa binatang memiliki niat buruk terhadap Mu Mengyi, jadi bagaimana mungkin Tan Yun masih membiarkannya dia tinggal di divisinya. Dia adalah murid dari silsilah keturunan jiwa binatang, menurut aturan sekte, dia akan dieksekusi jika dia meninggalkan garis keturunan jiwa binatang. Tan Yun hanya bisa membuatnya setidaknya tidak kembali ke divisi keturunan jiwa binatang sebelum memasuki gerbang peri. "Tan Yun, kemana kita akan pergi sekarang?" ucap dari Mu Mengyi berkata dengan cemas. "Bodoh, jangan khawatir, aku punya segalanya," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun berkata, Tan Yun memandang Zhongwu Xiao tidak jauh, dan berkata, "Sekarang mari kita pergi ke Fangcheng untuk membeli beberapa pil obat untuk keluargaku, dan kemudian aku akan pergi menemui kakek Shen bersamamu. Kalau begitu, mari kita temani Xiao kembali ke kampung halamannya untuk melihat, dan akhirnya, aku akan membawamu menemui orang tua dan kakekku," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, wajahmu Mengyi sedikit malu, "Aku tidak tahu apakah paman dan bibiku akan menyukaiku," ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi sangat gembira ketika dia mendengar bahwa dia ingin bertemu dengan calon mertuanya. "Iya, mereka pasti akan sangat menyukaimu." Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memegang tangan Mu Mengyi, dan berkata jujur, "Mengyi, selama retretmu, Xiao dan aku bersama," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun pun menemui Xiao dan perasaan Xiao kepada Tan Yun dibicarakan kepada Mu Mengyi dengan berterus terang. Mu Mengyi sedikit enggan untuk berbagi Tan Yun dengan wanita lain, tapi dia memikirkan latar belakang Zhongwu Xiao yang buruk dan kebaikan Zhongwu Xiao, dan akhirnya Mu Mengyi tersenyum, dan memikirkan Tan Yun pasti disukai oleh banyak gadis di masa depan. "Baiklah,
Tetapi kamu harus selalu memiliki tempat untukku di hatimu, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi berdiri, menarik kepalanya ke bawah dan tidak mengatakan apa-apa. Mu Mengyi memeluk tangan Xiao dan berkata, saya sangat suka memiliki saudara perempuan seperti Anda, ucap dari Mu Mengyi. Terima kasih saudara perempuan telah menerima saya, ucap dari Zhongwu. Xiao memandang Mu Mengyi dengan penuh rasa terima kasih, dan mulai membuka hatinya dan mengobrol dengan Mu Mengyi. Pada akhirnya, kedua putri itu menoleh dan menatap Tan Yun, dan berkata serempak, tidak akan ada wanita lain di masa depan, bahkan jika ada, itu harus disetujui oleh kami, ucap dari Mu Mengyi dan Xiao. Saudarimu, apa kamu belum melihat perbedaan antara aku yang dulu dan sekarang, ucap dari Zhongwu. Xiao sambil berpegangan dengan Mu Mengyi. Sepertinya sedikit, ucap dari Mu Mengyi. Lalu setelah itu Mu Mengyi mengerutkan kening dan berkata, tapi aku tidak ingat tiba-tiba, apa yang berbeda di sana. Apa? Apa yang terjadi? Aku belum melihatmu selama lebih dari 2 tahun. Bagaimana kamu menjadi begitu muda? Sepertinya kamu baru berusia 16 atau 17 tahun, ucap dari Mu Mengyi terkejut. Beritahu kakak, bagaimana kamu melakukannya, ucap dari Mu Mengyi berkata dengan iri. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan Zuyan Yazun dan kelas atas dan memberikannya kepada Mu Mengyi, dan menceritakan semua yang terjadi di Tanah Keabadian. Apa yang membuat Mu Mengyi tidak bisa percaya adalah setelah mendengar tentang keterampilan alkimia Tan Yun yang luar biasa, namun Mu Mengyi tidak terkejut kecuali kekaguman dan kekagumannya pada Tan Yun. Lalu Mu Mengyi memandang Zhongwu Xiao, dan kemudian pada Tan Yun. Ketika dia hendak berbicara, Tan Yun sepertinya tahu apa yang akan dia katakan, jadi Tan Yun berkata, ada banyak orang di sekte. Bicaralah. Identitas, ucap Zhongwu Xiao cukup penasaran. Sue Zian ditangkap oleh Mu Rongkun selama persidangan di Dewa Meteor Canyon. Ketika Tan Yun pergi untuk menyelamatkannya, Tan Yun terluka parah dan diselamatkan oleh Zhongwu Xiao. Setelah Zhongwu Xiao merawat Tan Yun selama beberapa hari, Tan Yun menghadiahkan Zhongwu Xiao teknik kungfu, Jiutian Xuan Shen Jian Jue. Sejak itu, Zhongwu Xiao menebak bahwa Tan Yun memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian, Mu Mengyi juga mengambil Zuyan Yazun dan terbaik dan kembali penampilan seorang gadis muda. Beberapa jam kemudian, Tan Yun dan kedua putrinya datang ke kota Huang Fufang, dan pergi ke toko untuk membeli ratusan pil obat, senjata ajaib, dan jimat yang cocok untuk dunia spiritual dan janin. Setelah itu, dia dan kedua putrinya pergi ke pintu luar, dan menemukan kepala tetua dari pintu luar, yaitu Shen Qingqiu. Mu Mengyi udah menganggap Shen Qingqiu sebagai kakeknya, jadi tentu saja dia juga kakek Tan Yun. Ketika Shen Qingqiu melihat ketiganya datang, dia tidak bisa berhenti tertawa. Terutama melihat bahwa Mu Mengyi telah dipromosikan ke kesempurnaan dari alam jiwa janin, dia bahkan lebih bahagia. Setelah berbicara dengan Shen Qingqiu selama 1 jam, Tan Yun dan mereka bertiga memberitahu Shen Qingqiu bahwa Shen Subing ingin bertemu dengannya. Tan Yun melihat bahwa Shen Qingqiu memiliki sesuatu untuk pergi ke pintu dalam Danmei, jadi Tan Yun memberitahu Shen Qingqiu bahwa Tan Yun akan membawa kedua putrinya kembali ke rumahnya. Jadi Shen Qingqiu mengirim ketiganya keluar dari alam rahasia Huangfu. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Shen Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri, bocah bau ini, tidak cukup memiliki cucu perempuanku, dan dia juga telah menculik hati gadis ini, Xiao. Jelas, Shen Qingqiu telah melihat Tan Yun dan 2 anak perempuan hubungan. Pada saat ini Tan Yun mengendarai perahu roh dan terbang sampai ke pinggiran pegunungan hukuman, dan dalam perjalanan, Mu Mengyi memberitahu Zhongwu Xiao tentang reinkarnasi Tan Yun. Zhongwu Xiao mendengar kata-kata itu, matanya yang indah sangat terkejut, memikirkan apa yang terjadi pada Tan Yun, dia merasa sakit hati. Saudara Xiao, ucap dari Mu Mengyi meraih tangan Zhongwu Xiao dan berkata dengan lembut, kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal ini. Juga, sebenarnya, selama ujian di Ngarai Dewa Meteor lebih dari 3 tahun yang lalu, setelah Tan Yun diselamatkan oleh Anda dan merawatnya, Tan Yun mengatakan kepada saya bahwa dia selalu menyukai Anda, tetapi dia ingin membalas dendam terlebih dahulu dan tidak bisa membawanya kepadamu di masa depan. Hari-harimu yang stabil, jadi dia mengubur perasaannya untukmu di dalam hatinya, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini,
Zhong Wuxiao memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, apakah yang dikatakan saudaramu benar, ucap dari Xiao. Ya, Tan Yun pun mengangguk. Zhong Wuxiao melangkah maju dan memeluk Tan Yun dengan erat, dan berkata dengan nakal, aku hanya akan mengatakan, aku juga seorang wanita cantik, mengapa kamu tidak menyukaiku, hihi, ucap dari Xiao. Perahu roh kini terbang dengan 3 orang. Tan Yun ingin berbicara dengan kedua wanita itu tentang kehidupan, tetapi dia ditolak secara tegas oleh mereka berdua. Tan Yun terdiam, tapi tetap menghormati pilihan keduanya. Para wanita, saya pasti malu ketika 2 orang cantik bersamaku, tetapi saya akan mengambil waktu untuk memanjakan kali satu persatu di masa depan, ucap dari Tan Yun sambil tertawa. Memang nih Tan Yun ini otaknya mesum guys, hahaha. Dasar mesum, ucap dari kedua wanita itu, dengan manja dan centil. Setelah Tan Yun melihat bahwa kedua putri bersatu, Tan Yun pun ke ujung perahu sendirian dan tenggelam dalam rencana masa depan. Pertama pulang untuk mengunjungi kerabat, lalu kembali ke sekte, muncul sebagai guru Sen Subing, lalu pergi ke Bingqing Xianshan, dan lihat apakah api yang diberikan Tantai Zhongde kepadanya ditempatkan pada Sen Subing. Dan pada akhirnya, Tan Yun akan menemani Sen Subing pulang untuk merawat ayahnya. Kemudian berpartisipasi dalam kompetisi 9 divisi pintu dalam, dan dapatkan tempat untuk memasuki tanah abadi, dan cari pedang primordial atribut lainnya. Setelah beberapa jam, malam pun tiba. Di Sekte Huangfu Shengzong, di Mu Meng Xianshan. Selama setengah hari, Taois jiwa binatang tidak mendengar berita bahwa Tan Yun dihapuskan oleh putra kesayangannya, jadi Taois jiwa binatang datang ke Gunung Peri Mu Mengi dengan keraguan. Ketika Taois jiwa binatang melihat penampilan Wu Feixiong yang sangat mengerikan, dadanya hampir meledak. Ketika Taois jiwa binatang mengetahui bahwa kolam spiritual anaknya dihapuskan, dia merasa pusing untuk sementara waktu. Dia menangis dan membangunkan Wu Feixiong. Ayah, wow, ucap dari Wu Feixiong lemah. Anakku, siapa yang melakukannya? Katakan pada ayah, siapa yang menyakitimu seperti ini, ucap dari Taois Wu Hong. Ayah, ini Tan Yun, aku mohon padamu untuk membunuhnya untuk membalaskan dendam anak ini, ucap dari Wu Feixiong. Kemudian, Taois binatang Wu Hong kini sangat bersedih. Wu Hong tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan begitu biadab, bahwa putranya akan terputus dari keturunannya. Setelah Taois jiwa binatang menenangkan putra kesayangannya, dia bergegas ke divisi alkemia dengan aura pembunuh, menemui Sen Subing di istana Bingqing, dan memintanya untuk menyerahkan Tan Yun. Apa, Anda mengatakan harus menyerahkannya? Ucap Sen Subing. Sen Subing memikirkan kemuliaan yang dibawa Tan Yun kepadanya, dia tidak memberikan pandangan yang baik pada jiwa binatang buas itu. Biarkan Taois jiwa binatang tahu keluar dari divisi alkemia, ucap dari Sen Subing. Taois jiwa binatang hampir pingsan, dan setelah meninggalkan beberapa kata yang mengancam, Taois jiwa binatang kembali tanpa hasil. Setelah Taois jiwa binatang pergi, Sen Qingqiu datang ke Gunung Abadi Bingqing dan bertanya kepada Sen Subing, apa yang Sen Subing butuhkan darinya. Sen Subing sangat berterima kasih kepada Sen Qingqiu, karena telah merekomendasikan Tan Yun untuk dirinya sendiri pada awalnya. Sen Subing awalnya ingin pergi ke pintu luar untuk menemukan Sen Qingqiu, tetapi Sen Subing takut jika pada saat Sen Subing ke pintu luar, gurunya akan datang untuk menemuinya. Jadi Sen Subing memerintahkan seseorang untuk memanggil Sen Qingqiu. Ketika Sen Subing mengetahui dari Sen Qingqiu bahwa Tan Yun akan pulang dengan kedua kekasihnya untuk mengunjungi kerabat, Sen Subing tampak kaku dan berkata, tidak, Tan Yun memiliki banyak musuh, bagaimana jika dia diburu dalam perjalanan pulang? Nona, Anda tidak perlu khawatir. Nona, Anda tidak tahu apa-apa. Kemarin Master Sekte datang ke pintu luar secara pribadi dan bertanya pada budak tua ini tentang di mana kampung halaman Tan Yun. Master Sekte juga mengatakan bahwa Tan Yun adalah jenius dari Huangfu Shengzong, dan keluarganya perlu dilindungi. Dia bertanya kepada budak tua ini alamat rumah Tan Yun, karena Master Sekte ingin mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tan Yun, ucap dari Sen Qingqiu. Mendengar itu, Sen Subing menghela nafas lega. Tampaknya Master Sekte sangat menyukai Tan Yun. 6 hari kemudian, di pinggiran kota pegunungan Heaven Punishment,
antara pegunungan dan desa-desa kecil. Desa kecil ini dikelilingi oleh pegunungan, dan adat istiadat masyarakatnya sederhana, ratusan gubuk jerami bobrok berdiri berserakan di lereng bukit. Itu membawa kenangan masa kecil Zhong Wuxiao, meskipun Xiao baru berusia 5 tahun ketika dia diselamatkan oleh Tang Xinying, dia masih bisa mengingat jalan pulang. Zhong Wuxiao sedang berjalan di jalan bergelombang di pedesaan. Tan Yun dan Mu Mengyi mengikutinya sambil bergandengan tangan. Tan Yun dapat dengan jelas melihat punggung Zhong Wuxiao bergetar. Dia tahu bahwa Xiao sedang menangis diam-diam, memikirkan orang tua angkatnya yang sudah meninggal sambil menangis. Zhong Wuxiao datang ke pintu kayu yang tertutup. Dengan tangan gemetar, dia mendorong pintu halaman terbuka dan melihat pemandangan rumput liar yang tumbuh di halaman kecil, dan melihatnya hatinya sakit. Xiao berjalan ke halaman dengan gemetar, melihat sekeliling ke pemandangan yang akrab dan tidak dikenal. Xiao menutup matanya, dan gambar dari masa kecilnya muncul di benaknya. Seorang gadis kecil dengan menggunakan jaket merah muda sedang berdiri dan tampak menyedihkan, dan seorang wanita petani sedang memasak. "Ibu, aku lapar, kapan kita akan makan?" ucap dari gadis kecil itu. "Yao Yao, kamu harus patuh, kita tidak bisa makan sampai ayahmu kembali dari berburu," ucap dari seorang wanita petani. "Kenapa kita harus menunggu ayahku kembali sebelum kita makan?" ucap dari gadis kecil itu. "Karena ayahmu sangat lelah. Untuk menghidupi keluarga kita, dia harus pergi ke gunung untuk berburu dari pagi hingga malam. Jadi Yao Yao, bisakah kita makan bersama ketika ayahmu kembali?" ucap dari wanita petani itu. "Apa yang harus aku lakukan kalau aku benar-benar lapar?" ucap dari gadis kecil itu. "Yao Yao, kalau kamu durhaka, ibu akan marah," ucap dari wanita petani itu. "Baiklah, aku akan patuh dan menunggu ayahku kembali makan bersama. Ibu jangan marah, ibu, jika aku tumbuh dewasa, aku akan sangat berbakti kepadamu dan ayah," ucap dari gadis kecil itu. "Oh, gadis kecilku sangat baik, datang dan biarkan ibu menciummu," ucap dari wanita petani itu. Mengingat semua hal ini, Zhong Wuxiao tiba-tiba berlutut di tanah dan meledak ke air mata, dan berkata dengan memilukan. "Ibu, Yao Yaomu telah kembali, putrimu masih ingin kembali ke masa lalu, putrimu ingin ibu memelukku. Putrimu benar-benar ingin memakan makananmu," ucap dari Xiao sambil menangis. Air mata Zhong Wuxiao mengaburkan pandangannya. Xiao melihat sekeliling halaman, seolah-olah dia melihat ayahnya menggantung mangsanya di dinding setelah kembali dari berburu. "Ayah, putri ini merindukanmu, putri sangat merindukanmu. Ayah, ibu, putri sangat merindukanmu. Tahukah kamu, putrimu telah dewasa sekarang dan telah menjadi seorang kultivator," ucap Xiao sambil menangis kencang. Pada saat ini Zhong Wuxiao menangis. Tan Yun melihat sosoknya yang berduka berlutut di tanah. Air mata berkilau di mata Tan Yun yang berbintang, memikirkan kematian tragis dalam reinkarnasi orang tua dan keluarga. Mu Mengyi yang mendengar tangisan Zhong Wuxiao, dan Mu Mengyi pun sudah menangis. Mu Mengyi juga memikirkan ayahnya, yang dibunuh oleh Tang Yongsheng, dan pertumpahan darah dinasti Mu Feng Sheng 13 tahun yang lalu. Mu Mengyi terpaksa meninggalkan kampung halamannya, dan dia merasakan hal yang sama ketika dia melihat Zhong Wuxiao. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.